Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam seri perkuliahan manajemen informasi. Kali ini kita akan membahas tentang data warehouse. Filosofi kenapa perlu data warehouse bisa dilihat dalam ilustrasi berikut ini, di mana kadangkala kita perlu mengetahui siapa sih customer yang memberikan keuntungan paling banyak atau yang paling sedikit. Lalu produk apa sih yang paling laku di kalangan pelanggan dan kapan mereka belinya. Kemudian distribution channel apa sih yang paling efektif agar pemasaran kita bisa mencapai titik tertinggi, dan berbagai macam informasi lain yang biasanya dibutuhkan oleh top eksekutif untuk mengambil keputusan. Persoalannya, kalau kita lihat ternyata data itu ada di mana-mana. Persoalannya, pengambil keputusan seringkali susah untuk menemukan data yang dibutuhkan karena tersebar di berbagai macam tempat. Jadi kadang-kala, saya lagi membutuhkan informasi tentang pemasaran bulan kemarin. Ternyata informasi pemasaran bulan kemarin ada di server ini, dan server ini. Setelah didapatkan datanya, ternyata untuk membaca data itu ternyata nggak gampang. Ya. Susah ternyata. Ternyata informasi ini perlu penjelasan dari manajer terkait dengan produk ini. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga dari situ kemudian terfikirkanlah bagaimana kalau misalkan seluruh data itu digabungkan dan dikumpulkan menjadi satu kesatuan secara enterprise, sehingga akan bisa didapatkan gudang data yang satu saja untuk satu korporasi, kemudian lengkap dan konsisten sehingga bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Maka dari sini kemudian muncullah istilah data warehouse. Di sisi lain, sebelum kita membahas tentang data warehouse, kita perlu juga melihat dari sisi perspektif pengguna. Pengguna sebenarnya berharapnya data itu terintegrasi seluruh enterprise. Dari data yang terintegrasi tadi kemudian disampaikan pada satu subjek data tertentu, dan kemudian secara historis itu bisa dilihat keseluruhannya serta ada kemampuan untuk what if capabilities. Maksudnya what if capabilities itu adalah kalau nanti dibikin simulasi, jika kondisi begini maka bagaimana? Jika kondisi begitu maka bagaimana? Nah, inilah yang diharapkan oleh pengguna terkait dengan data warehouse. Nah, dari sini kemudian data warehouse bisa disimpulkan sebagai sebuah proses untuk mentransformasikan data menjadi informasi sehingga bisa diakses oleh pengguna pada waktu dibutuhkan dalam rangka mengambil keputusan. Sebenarnya data warehouse ini teknologi yang cukup lama, di mana kalau kita lihat historisnya dari tahun 60, batch sifatnya adalah batch, kemudian pada tahun 70-an keluarlah yang disebut dengan DSS dan IIS, kemudian 80-an keluarlah desktop access, kemudian 90-an mulailah keluarlah data warehouse yang terintegrasi dengan OLAP, kemudian 2000 sampai 2010 kemudian mulailah data warehouse menuju ke near real time data warehouse. Dari sisi perkembangan untuk ukuran database-nya, ini juga kita bisa lihat perkembangannya yang luar biasa dari yang semula cukup dalam giga, kemudian dari puluhan giga menjadi ratusan giga, hingga sekarang menjadi tera. Nah, ini lonjakan yang luar biasa betapa data sudah sedemikian besarnya. Sampai akhirnya
kita bisa lihat ada yang sampai zotabyte misalkan ya. Kita bisa lihat Walmart aja 24 terabyte. Kemudian kalau kita ngomong Geographic Information System bisa butuh sampai petabyte dan seterusnya. Nah, dari sini, dari yang sudah kita definisikan tadi, maka kita bisa tahu persis bahwa sebenarnya data warehouse itu adalah sebuah proses ya. Sebuah proses dalam menggabungkan berbagai macam data dari berbagai macam sumber untuk menjawab kebutuhan bisnis. Nah, biasanya kebutuhan bisnis ini terkait dengan pengambilan keputusan. Ya. Nah, dari sini kemudian Bill Inmon sebagai istilahnya founding father data warehouse membuat definisi bahwa data warehouse itu adalah berorientasi subjektif ya, integrated, time varying, non volatile ya, yang digunakan yang terdiri dari kumpulan data yang digunakan secara yang digunakan paling utamanya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, ilustrasinya kita bisa melihat dalam gambaran berikut ya, dimana kalau kita lihat ini tadi, misalkan turis pengen mencari informasi yang dihasilkan oleh para petani. Nah, para petani kemudian dia pengen menggali informasi, dia pengen mendapatkan informasi dari sumber aslinya dari mana. Nah, kemudian explorer di sini adalah bagaimana mencari apa yang ada di dalam data namun masih belum tereksplorasi lebih jauh. Nah, inilah sebenarnya filosofi yang mendasari data warehouse sehingga akhirnya data warehouse berkembang hingga seperti sekarang ini. Nah, ini adalah data warehouse arsitektur, jadi bisa berupa dari berbagai macam sumber yang tadi sudah dikatakan di depan. Ada relational database, ada ERP, ada PO data, ada legacy data dan sebagainya. Kemudian kita gunakan dengan ETL ya, extract, transform, loading, masuklah ke dalam engine database. Nah, engine database nanti juga dilengkapi dengan metadata repository. Baru setelah ini semua, maka kita akan bisa manfaatkan dalam back-end-nya, dalam bentuk digital dashboard, dalam bentuk DSS, dan sebagainya. Nah, ini adalah lebih lanjut ya, bahwa data warehouse nanti, data warehouse ini adalah sebagai dasar awal untuk menyatukan berbagai macam data dari sebuah korporasi, sehingga akan diharapkan bisa menjadi single source of data, single source of truth ya, untuk dimanfaatkan lebih lanjut dalam misalkan decision support system, kemudian dalam bentuk data mining dan sebagainya. Bahasan tentang data mining akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Ya, ini adalah contoh pemanfaatan data warehouse untuk decision support system, di mana bisa digunakan untuk memanage dan mengontrol bisnis berdasarkan data historis yang lalu. Persoalannya kemudian ternyata terutama bagi perusahaan-perusahaan besar multinasional yang tersebar di berbagai macam tempat, berbagai macam lokasi, wilayah, kadang-kala dirasa bahwa sentralisasi database itu tidak menjawab kebutuhan mereka. Karena besarnya data sehingga dirasa lambat untuk diaksesnya, maka kemudian dirasa perlu untuk memisah-misahkan data warehouse tadi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, inilah maka kemudian dirasa perlunya database itu dipecah-pecah menjadi segmen-segmen tertentu, meskipun nanti secara keseluruhan ini adalah tetap terintegrasi. Lalu apa bedanya data warehouse dengan operasional system yang ada? Nah, operasional system yang ada itu biasanya akan menjalankan aplikasi kritis terkait dengan transaksional ya. Jadi gimana menjalankan bisnis sehari-hari, day-to-day operation, day business, inilah yang akan jadi concern dari OLTP. Nah, biasanya OLTP ini akan perlu dukungan dalam RDBMS yang sudah ada ya. Jadi bisa jadi akan berulang, detail,
kemudian ada read dan update secara periodik dan sebagainya dan sebagainya. Inilah ciri khas dari OLTP. Nah, ini juga lebih jauh daripada ciri khas OLTP ya. Jadi misalkan ada tambah lagi fast response ya, harus cepat, responnya cepat karena terkait dengan day-to-day operation pada perusahaan. Nah, beberapa sampel dari operasional data diantaranya adalah customer file, kemudian saldo, point of sales, call record, dan sebagainya. Lalu dari sini apa bedanya antara OLTP atau application oriented dengan subject oriented, dalam hal ini adalah data warehouse. Jadi kalau kita lihat application oriented kita akan ngomong operasional, sementara subject oriented kita akan ngomong data warehouse. Jadi kalau kita ngomong operasional database kita akan ngomong loan, credit card, tabungan dan sebagainya. Nah, kalau kita ngomong di data warehouse kita tidak pernah menemukan adanya tabungan, enggak. Kita akan menemukan tentang produk, kita akan menemukan tentang customer, vendor, activity dan lain-lain sebagainya. Ini jadi tidak semua data source yang ada di OLTP akan kita perlukan ketika kita membuat data warehouse. Nah, dari sini kita bisa melihat apa sih perbedaan antara OLTP versus data warehouse ya. Secara umum kita bisa melihat ini ya. Jadi kalau OLTP adalah application oriented, sementara kalau data warehouse adalah subject oriented. OLTP digunakan untuk menjalankan bisnis sehari-hari, kalau data warehouse digunakan untuk menganalisis bisnis. Sementara OLTP kita sifatnya adalah data detail, kalau data warehouse sifatnya adalah ringkasan. Kalau OLTP sifatnya adalah sampai dengan saat ini, kalau data warehouse sifatnya adalah historis masa lalu dan sebagainya bisa dilihat di sini ya. Demikian pembahasan tentang data warehouse secara sekilas. Materi pembahasan data warehouse akan dibahas lebih dalam lagi dalam seri tersendiri Data Warehouse dan Business Intelligence. Semoga bermanfaat. Terima kasih.